Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inesa Putri dengan NIM 2521031 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, asal kampus UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi UTS Administrasi Server dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan atau setting terhadap yang pertama yaitu IP statik pada Debian, yang kedua DHCP pada Debian, yang ketiga FTP pada Debian, yang keempat DNS pada Debian. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu IP statik. Nah, sebelum kita memasuki cara atau langkah setting IP address ini, kita mengetahui dulu pengertian dari IP statik. Nah, IP statik atau yang dimaksud dengan IP statis adalah IP yang sifatnya bisa tetap dan tidak akan berubah secara otomatis atau manual oleh admin, atau bisa disebut dengan administrator jaringan. Nah, sifat IP address ini bersifat tetap, tidak bisa diubah. Nah, kita masuk kepada langkah settingnya. Yang pertama itu kita buka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Lalu, sebelum dihidupkan atau dijalankan Debian 11 ini, klik dulu bagian setting. Lalu pada bagian network, kita atur pada attack nya kita ganti menjadi Bridgegate Adapter. Yaitu sehingga OS ini akan terhubung ke jaringan seperti dengan OS pertama yaitu Windows 10. Nah, jadi sama-sama terhubung dengan jaringan LAN yang ada pada komputer ini. Nah, karena menggunakan kabel, pada kabel connected ini kita centang. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah tersetting, maka kita selanjutnya mengklik start atau hidupkan. Nah, hidupkan terlebih dahulu Debian 11-nya yang ada pada VirtualBox. Kemudian nanti konfigurasi IP address pada Debian 11 ini sehingga Debian 11 ini bisa kita gunakan untuk mengakses internet. Nah, tunggu. Nah, ini tampilan untuk login Debian. Setelah itu kita masukkan password Debian, password loginnya. Nah, untuk mengkonfigurasi konfigurasi kita menggunakan terminal dengan mengetikkan pada activity terminal, yaitu terminalnya. Nah, kita di sini login sebagai super user dengan mengetikkan SU. Nah, pada lihat interface dari Debian 11 yang akan terhubung ke jaringan dengan mengetikkan IPA. Nah, di sini interface dari Debian interface-nya ENV 0S3. ENV 0S3 ini merupakan nama interface atau nama Debian yang akan kita hubungkan ke jaringan dengan kabel LAN. Nah, yang 192.168.1.12/24 ini merupakan IP HDD yang secara otomatis kita dapatkan. Nah, lalu kita konfigurasikan IP address pada Debian ini dengan mengetikkan nano/etc/network/interface. Nah, lalu enter.
Nah, di sini akan muncul file seperti di mana auto LO dan invasi LO init logpad ini adalah perintah yang akan dijalankan untuk memperoleh IP address DHCP. Nah, di sini pada auto LO dan invasi LO init logpad ini kita off-kan dengan menambahkan tanda pagar di depan. Lalu kemudian kita buat kode IP statiknya dengan menambahkan auto ENP 0S3, kemudian buat kode IP statik dengan menambahkan auto ENP 0S3, invasi ENP 0S3, init statik. Nah, kita menambahkan address. Address ini disesuaikan IP address jaringan yang digunakan pada komputer. Nah, di sini menggunakan address 192.168.1.234. Netmasknya 255. Ini sudah otomatis. Nah, gateway-nya menambahkan gateway 192.168.1.1. Lalu menambahkan DNS dan server yaitu 8888. Nah, lalu enter. Nah, kemudian setelah kita membuat kode IP statiknya, lalu simpan dengan menekan Ctrl X. Nah, kemudian set modifikasi dengan tekan tombol Y pada keyboard, kemudian enter. Nah, supaya konfigurasi berjalan, kita harus melakukan restart, yaitu dengan mengetikkan perintah systemctl restart networking service. Nah, cek IP address lalu cek IP address dengan mengetikkan IPA. Nah, maka ini sudah tampil IP address-nya yang seperti tadi. Nah, untuk itu kita mencoba pingkan ke Google dengan mengetikkan perintah ping google.com. Nah, setelah itu kita mencoba untuk mengakses internet melalui Mozilla. Dengan pertama kita klik Mozilla-nya, lalu untuk mencobanya kita coba dulu YouTube. Nah, ini tampilan dari YouTube, maka ini bisa dikatakan Debian-nya berjalan atau dapat mengakses internet. Nah, untuk dapat membuktikan apakah sudah berjalan, kita ketik perintah IPA. Nah, tampilan ini berarti sudah berjalan. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu langkah yang kedua, langkah DHCP. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ini adalah sebuah protokol yang tugasnya menyediakan alamat IP sehingga dapat membantu kita berintegrasi di internet, termasuk mengunjungi website. Nah, masuk kepada langkah yang pertama yaitu kita buka Debian 11-nya. Yang pertama kita login terlebih dahulu. Kita login menggunakan akun, lalu masukkan password. Nah, di sini kita cek network interface
yang mana interface ini yang akan kita gunakan untuk DHCP server. Interface yang digunakan yaitu ENP0S8, di mana IP-nya adalah 192.168.0.200. Sebelum kita install aplikasi DHCP server ini, kita cek reponya terlebih dahulu dengan cara apt-get. Nah, di sini ternyata reponya gagal. Solusi yang kita lakukan itu kita ganti alamat repo yang lain. Nah, ini alamat repo. Nah, kita ganti alamat reponya, maka ini reponya berjalan, maka kita simpan dengan menekan tombol Ctrl X. Nah, di sini jika repositori yang sudah diupdate dan jika repositori sudah diupdate dan di-upgrade, lalu install DHCP server dengan perintah apt-install isc DHCP server. Nih, dengan perintah apt-install isc DHCP server. Lalu kita enter. Nah, setelah melakukan install, masuk ke direktori etc DHCP. Nah, ini tampilannya. File DHCPD config ini adalah file untuk mengkonfigurasi DHCP server. Nah, di sini kita backup dulu file DHCP yang config ini dengan cara cp dhpcd conf dhcpd conf backup. Nah, lalu sekarang kita edit file dhcp-conf dengan perintah nano lalu sekarang kita edit file dhcpd config dengan perintah nano dhcpd conf. Nah, ini tampilan update-nya. Setelah itu kita menghilangkan tanda pagar ini untuk mengaktifkan perintah. Nah, ini pada tanda pagar ini kita hilangkan untuk mengaktifkan perintah. Nah, ini setelah pagarnya dihilangkan seperti tampilannya. Nah, lalu kita edit IP address-nya sesuai dengan IP pada EN0S8. Pada IP edit. Nah, pada baris rank kita beri rentang IP address yang kita sediakan untuk klien. Misal nih subnetnya 19 Nah, pada baris rank kita beri tanda IP address yang kita sediakan untuk klien, misalnya dengan IP address 192.168.0.200.
0.1 menjadi 192.168.0 Nah, ini tampilannya. Tampilan ini sudah dirubah ke IP address tadi. Nah, pada default interface untuk DHCP server di sini menggunakan ENV0S8. Nah, jika sudah disetting lalu restart DHCP, kita restart DHCP, cek status DHCP servernya. Kemudian sekarang kita lakukan pengujian pada klien dengan network dan internet setting. Nah, kita change adapter optionnya. Karena Debian server yang digunakan pakai VirtualBox dengan network adapternya host only adapter. Jadi network adapter yang digunakan ini adalah host only adapter. Nah, ini VirtualBox host only network. Nah, kita masuk kepada setting bagian network. Attach to-nya diubah jadi host only adapter. Nah, beri centang pada option and IP address. Kita lanjut kepada property, beri centang pada option and IP address untuk mendapatkan IP address dari DHCP server. Nah, ini pada option ini, nah yang tadi kita centang. Nah, lalu kita mendapatkan IP address 192.168.0.1.0.1. Komputer klien ini sudah mendapatkan IP address dari DHCP server. Nah, langkah yang ketiga yaitu FTP. FTP ini adalah singkatan dari File Transfer Protocol. FTP ini adalah protokol atau metode transfer file antar komputer melalui internet. FTP ini bekerja dengan menghubungkan klien FTP ke server FTP. Klien kemudian dapat mengunggah dan mengunduh file dari server ini. Nah, langkah yang kita lakukan yang pertama yaitu men-setting bagian networknya. Nah, kita ubah attach to-nya menjadi Broadcast Advanced. Nah, lalu Advanced-nya diaktifkan. Lalu kita atur pada Advanced-nya ini. Karena menggunakan kabel, pada kabel connected-nya dicentang. Lalu OK. Nah, lalu kita klik OK. Lalu maka kita kita login menggunakan akun dengan memasukkan password. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi dengan menggunakan terminal. Nah, sini kita klik terminal. Nah, kita akan login sebagai dengan mengetikkan perintah su.
lalu enter. Nah, untuk mengkonfigurasinya selanjutnya kita install FTP-nya dengan perintah apt install fsftpd, lalu enter. Nah, sini tampil filenya. Nah, kita akan melakukan konfigurasi dengan mengetikkan nano etc bsftpd conf. Nah, lalu enter. Kita di sini banyak sekali yang akan kita konfigurkan, tapi hanya beberapa yang akan kita konfigurkan. Yang perlu kita konfigurkan yaitu pada baris yang ke-31, pada bagian Flat Enable Yes ini kita aktifkan dengan menghilangkan tanda pagar. Nah, selanjutnya yang dikonfigurkan lagi yaitu ASCII Upload Enable Yes dan ASCII Download Enable Yes dengan menghilangkan tanda pagar. Nah, pada Jaharot Local User Yes-nya kita aktifkan dengan menghilangkan tanda pagar. Begitu juga pada Jaharot Local User, Jaharot Local List, Jaharot List Enable diaktifkan. Nah, di sini ls Lectures Enable-nya juga diaktifkan. Nah, jadi hanya itu yang kita konfigurkan, lalu kita simpan dengan menekan tombol Ctrl X kemudian Y. Nah, sekarang yang kita lakukan yaitu merestart dengan mengetikkan perintah sistem ctl restart bsftpd. Kemudian di sini ada lagi file yang kita konfigurasi dengan ketik perintah nano etc bsftpd cerut list. Nah, kita tampilkan user yang kita gunakan yaitu itnowb. Lalu simpan dengan Ctrl X. Setelah itu kita restart kembali untuk melihat IP address. Nah, di sini untuk melihat IP address kita ketikkan IPA. Nah, di sini muncul IP address-nya yaitu 192.168.1.50/24. Jadi kita akan mengakses FTP server ini dari Windows 10. Kemudian kita buka command prompt-nya. Pada command prompt ini kita ping untuk membuka. Nah, sudah sesuai dengan ns global tkj. Nah, kita cek dari sisi komputer klien, kita pastikan server dengan komputer yang klien kita sudah sesuai dengan IP address-nya. Pada pengaturan kita setting pada attack to-nya kita ganti dengan host only adapter. Nah, oke. Lalu pada settingan Ethernet kita cek adapter option. Nah, di sini kita klik pada VirtualBox host. Kita menggunakan VirtualBox host only network. Nah, pada tampilan ini kita klik property.
Lalu kita centang pada client for Microsoft Network A, file and printer sering, VirtualBox, iOS, internet, kita centang semuanya, lalu klik OK. Nah, untuk mengatur, kita berikan IP address pada komputer klien. IP address yang akan kita berikan harus sesuai dengan IP yang ada di server. Nah, ini pada ini kita klik dulu obtain an IP address automaticalnya, itu ini mendapatkan IP address ini, subnet masknya ini. Nah, lalu kita centang pada use the following IP address. Nah, di sini kita IP address-nya kita ketikkan manual dengan IP address 10, 40, 176, 200. Nah, pada use the following DNS server address-nya kita centang, lalu kita ketik manual, isi preference DNS servernya yaitu 10, 4, 40, 176, 254. Lalu klik OK. Nah, di sini klik yes. Nah, untuk NS Club-nya, NS Club TKJ.net, namanya sudah ditampilkan server. Nah, secara terbalik. Nah, ini. Nah, di sini sudah ya jalan, sudah terbalik. Nah, itulah langkah yang terakhir dari DNS. Nah, baiklah, sekian video dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langkah yang keempat yaitu DNS pada Debian. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu DNS. Nah, DNS ini kepanjangan dari Domain Name System. Nah, DNS ini adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Nah, DNS ini digunakan untuk menghubungkan nama domain yang mudah diingat dengan IP yang sesuai. Nah, pada DNS ini kita buka Debian, lalu kita cek IP. Pertama kita cek IP address-nya dengan login sebagai root. Nah, ini kita login sebagai root, kemudian enter. Nah, kemudian kita langsung coba cek IP address-nya dengan mengetikkan perintah IPA. Nah, terlihat bahwa ada dua ethernet di sini. Yang pertama itu inet 127.00.1/8 scope host 10. Nah, inet yang kedua atau ethernet yang kedua itu inet 6 1/128 scope host. Nah, berikutnya kita akan coba gunakan perintah update sistem dengan berikutnya kita akan coba gunakan perintah update dengan mengetikkan apt get update, lalu tekan tombol enter. Nah, di sini setelah kita berhasil melakukan update sistem, nah ini merupakan tampilan update sistem. Lanjutkan melakukan instalasi pada apt get install
apt get install bin 9. Nah, di sini. Maka kita akan melakukan install paket dengan menggantikan apt get install bin 9 dnsutils. Nah, lalu kita enter. Nah, kemudian ini kita tekan tombol Y untuk melanjutkan instalasi, lalu kita enter. Nah, di sini kita meminta supaya dimasukkan, kita pergi ke device, lalu kita pilih option drive. Pada option drive-nya ini kita pilih Debian 11. Nah, lalu enter. Nah, setelah selesai melakukan install paket bin 9 DNS tadi, selanjutnya kita akan coba mengaktifkan direktori dari bin 9 ini dengan cara mengetikkan etc bin. Nah, lalu kita cek isi file dari direktori bin ini dengan menggunakan perintah is. Nah, kita ketikkan perintah is, lalu enter. Nah, ini adalah file direktori bin 9. Nah, yang akan kita edit ini adalah name conf-nya ini. Yang menggunakannya adalah isi file dan menggunakan perintah pico name conf lokal. Lalu kita enter. Pada bagian paling bawah ini kita masukkan script. Pada bagian bawah ini kita masukkan script, nama domain, kemudian pilih tab masternya. Nah, ini tab master, lalu file yang akan kita tuju pengaturan domain ini yaitu etc bin db.tkj. Nah, pada option berikutnya dimasukkan di bagian etc bin db10. Setelah konfigurasi ini selesai, lalu disimpan dengan cara kita keluar terlebih dahulu dengan menekan tombol Ctrl S, lalu tombol Y, lalu enter. Nah, selesai disimpan, berikutnya kita akan coba copy file db lokalnya yang di-copy dengan nama file yang di-copy db.tkj. Nah, ini copy dengan db.tkj. Copy juga db110 db10 dengan nama db10, pengkopian db10. Nah, jadi konfigurasi yang sudah selesai ini dengan nama file yang akan kita buat yaitu db127. Nah, berikutnya kita akan edit file db.tkj yang sudah di-copy dari db lokal yang menggunakan perintah pico name conf lokal. Nah, di sini kita menggunakan perintah dengan mengetikkan pico db.tkj. Kemudian pada file ini kita ganti semua kata-kata localhost. Ini localhost dengan nama domain tkj.
Nah, kita ganti localhost-nya ini. Nah, kita ganti localhost-nya ini dengan tkj. Nah, ini tampilannya. Lalu kita enter. File berikutnya yang kita edit yaitu Debian 10 dengan menggunakan perintah pico. Nah, file berikutnya ini kita ganti atau kita edit dengan menggunakan perintah pico etc resolve conf. Nah, semua name servernya. Nah, pada bagian ini kita menambahkan name server dengan ini mengetikkan 10.4.170.254 dengan name server 192.168.11. Nah, kita Ctrl X lalu keluar dengan Ctrl Y lalu enter. Nah, ini sudah diganti. Lalu kita melakukan restart. Kita coba cek status dari bin 9 ini dengan mengetikkan service bin 9 restart. Nah, ini berarti sudah jalan, maka kita langsung uji saja script untuk yang digunakan yaitu ns-clock tkjnet. Nah, sesuai dengan ns